Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Pada siri yang lepas kita telah bicarakan yang terakhir kaitan dengan firman Allah, Anta Maulana. Itu yang terakhir minggu lepas. Sekarang kita akan pelajari sama doa terakhir yang Allah ajarkan dalam ayat ini, yakni doa yang ketujuh. Fansurna alal qaumil kafir. Ini doa yang ketujuh, doa yang terakhir dalam rangkaian doa yang Allah ajarkan. Bagaimana yang telah saya maklumkan, kita sudah tahu kenapa tiga doa pertama dimulakan dengan Rabbana, sementara empat doa yang berikutnya tidak dimulakan dengan Rabbana. Itu kita telah pelajari sama. Yang kedua, ini saya sampaikan sebelumnya, doa yang keempat, kelima, dan keenam, waghfir lana warhamna waghfir lana wa'ana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna diatafkan ketiga-tiga ini, mohon kemaafan, al-afu, mohon maghfirah, dan mohon rahmat, disambungkan dengan huruf ataf waw. Wa. Tiba-tiba pada doa yang keempat, huruf atafnya bertukar daripada waw dengan fa. Betul ya? Fa. Wansurna. Wa. Kenapa tak wansurna saja? Fa. Ini memberikan maksud yang berbeza. Maksud yang berbeza. Tiga doa pertama, wa'fu anna waghfir warhamna. Jadi kita minta tiga perkara itu dipanggil mutlaqul jam'i. Jadi tiga itu satu itu tiga. Maksudnya apa? Tiga-tiganya satu-satunya tiga. Jadi tiga itu dianggap satu. Maknanya tidak cukup kita hanya dapat wa'fu anna tanpa dapat waghfir lana tanpa dapat, kan begitu maksud waw itu mutlaqul jam'i. Contohlah kalau Allah kata aqimus shalah wa atuz zakat. Itu kan ada dua perintah, salat dan zakat. Tapi dua-dua itu mesti dianggap satu. Artinya tidak sempurna orang hanya salat tanpa zakat. Begitulah maksud. Waw itu mana mutlaqul jam'i.
2 ke 3 ke 4 dikira satu kesatuan. Kurang satu mana tak sempurna. Contoh berbeza dengan au. Kalau au kan atau. Contoh banyak wal asri innal insana fi khusr. Semua manusia rugi kecuali illadzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kan pakai waw kan? Wa. Maknanya orang yang tidak rugi mesti telah memiliki 4 ini. Mesti ada iman, amal soleh, tawassaw bil haq dan tawassaw. Kalau kurang satu, mana tak sempurna. Jadi 4 itu dikira satu. Tapi dibagi 4. Itu dibagi 4 itu 1 itu 4. Itu wow. Jadi bila fansurna an-nasru maknanya berbeza dengan 3 sebelumnya. Itu tak masuk 3. Jadi hakikatnya 4 doa yang terakhir ini ada 2 saja. Hakikatnya sebab 3 yang pertama dikira satu kesatuan, kemudian ditambah dengan fansurna. Itu satu. Yang kedua, fa di situ mempunyai 2 makna. Fansurna, fa itu ada 2 makna. Satu namanya fa huruf ataf yang bermaksud tartib wa ta'aqub, yakni terjemahannya lalu, bukan maka. Tartib wa ta'aqub, terjemahannya lalu, bukan maka. Contoh umpamanya ya, saya malam tadi balik ke rumah pukul 11, fa tidur, lalu tidur. Itulah maksudnya. Jadi tidak ada gap masa. Nah, tidak ada jarak masa. Saya balik lalu. Bermakna kita mohon kepada Allah 3 perkara yang dikira satu tadi, mohon al-afwu, mohon al-maghfirah, mohon ar-rahmah. Bila Allah telah kabulkan permohonan kita 3 ini, lalu kita mohon, ya Allah, lalu tolonglah kami. Itulah. Jadi maknanya pertolongan itu kita pohon pada Allah agar Allah berikan kita segera yang mungkin selepas Allah berikan kita 3 perkara itu. Itu manfaat lalu. Bukan hari ini dimaafkan, hari ini diampunkan, hari ini dirahmati, lalu pertolongannya 10 tahun akan datang. Bukan begitu. Itu mana lalu. Yang kedua, fa itu namanya yakni fa sababiyah. Boleh diartikan sebagai fa sababiyah. Fa sababiyah maknanya oleh sebab itu. Atau kerana itulah. Kerana itulah. Sehingga makna doa ini, ya Allah maafkan kami. Ya Allah maghfirahlah kami. Ya Allah rahmatilah kami. Kemudian oleh kerana jika engkau telah maafkan kami, jika engkau telah ampuni kami, sebab itulah tolonglah kami. Jadi pertolongan yang kita minta kepada Allah itu ianya sebagai akibat. Akibat daripada adanya kemaafan, pengampunan dan atau dibalik. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan daripada Allah, pastikan dahulu kita mendapatkan 3 ini. Itu maksudnya. Sebab an-nasru itu, nasrullah di situ yakni merupakan akibat. Akibat. Hari ini kita sedang beramai-ramai mohon pertolongan pada Allah agar saudara-saudara kita di Palestin mendapat kejayaan. Kan itu minta pertolongan. Seberapa pantas, seberapa cepat permohonan seluruh orang Islam agar Allah memberi pertolongan kepada saudara-saudara Muslim itu bergantung pada 3 sebelumnya itu.
Adakah kita orang mukmin ini telah mendapatkan al-afwu, al-maghfirah, dan ar-rahmah? Itulah maksudnya. Artinya jika orang mukmin seluruh yang berdoa ini boleh katakan sudah tidak punya dosa atau punya dosa yang paling minimum, gitulah. Karena dosanya telah dimaafkan, telah diampuni, maka doanya akan cepat dikabulkan. Kenapa? Karena saya kata tadi, nasrullah, kita mohon pertolongan itu merupakan akibat, bukan sebab. Sebabnya yakni ada pada 3 doa sebelumnya. Itu makna fa sababiyah. Jadi seakan-akan dengan bahasa yang keras Allah berkata, aku boleh tolong kamu. Kamu minta tolong pada aku boleh beri tolongan kepada kamu sebanyak sebesar apapun. Tapi syaratnya kamu mesti mendapatkan dahulu 3 ini. Kamu mesti miliki 3 ini. Doa kamu mesti aku dah ampunkan. Doa kamu, doa kamu mesti aku sudah tutup. Kamu mesti mendapatkan limpahan rahmatku. Macam itu. Seakan-akan Allah berfirman begitu. Tapi kalau kamu masih bergelimang dengan dosa, istiqomah dalam maksiat, ya kamu merayu, menangis air mata darah pun minta tolong, aku tak tolong leh. Begitulah maksud ayat. Jadi sebab apa ya? Allah ini, sikap Allah kepada kita bergantung pada sikap kita kepadanya. Jika kan dalam hadis kursi, jika hambaku dekat kepada aku 1 jengkal, aku dekati dia 1 hasta umpamanya. Itu maknanya sikap kita pada Allah, sikap Allah pada kita bergantung pada sikap kita pada Allah. Bila kita dekat Allah, Allah pun akan dekat pada kita. Begitulah. Bila kita jauh daripada Allah, Allah pun akan jauh. Bila kita sayang Allah, Allah akan sayang kita. Bila Allah sudah ampunkan dosa kita karena kita bertaubat padanya, apapun yang kita minta akan dikabul. Sebab salah satu penghalang kemakbulan doa yang terbesar sekali. Penghalang kemakbulan doa yang terbesar sekali adalah maksiat. Maksiat. Kejahatan. Bermakna kalau kita mau doa kita ini segera dikabulkan oleh Allah, usahakan maksiat itu dihapuskan. Macam mana untuk menghilangkan maksiat? Itu tadi. Wa'fu anna, wa'fir lana. Itu kalau fa diartikan, difahami sebagai fa sababiyah. Jadi, Masya Allah memang sangat dalam. Sebab itu tempoh hari kita telah pelajari sama berkat hadis Nabi. Siapa yang baca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, memadailah, sudah cukup. Kafatahu, memadai baginya. Faham ya? Fa itu ada 2. Sama ada fa huruf ataf, maknanya kita mohon agar Allah kita beri tolong kepada kita sejurus selepas ketiga-tiga doa sebenarnya itu dikabulkan. Tak menunggu masalah. Yang keduanya, fa itu fa sababiyah. Bila sababiyah, maknanya Allah beritahu pada kita, pertolongan yang kamu minta kepada aku itu hanyalah apa? Akibat. Akibat. Sebab itu kamu kena melakukan sebabnya. Apa sebabnya? Apa sesuatu yang menyebabkan doa permohonan pertolongan kamu aku terima? Itu 3 itu. Sehingga bila orang mukmin atau individu muslim kurang dosanya, berusaha untuk bertaubat, untuk mendekatkan kepada Allah, ya, doanya akan cepat dikabulkan. Sebab kesimpulannya tadi saya katakan, penghalang terbesar bagi tidak dikabulkannya doa adalah maksiat. Itu penghalang terbesar. Artinya jika orang itu banyak maksiat dan memohon pada Allah, ya doanya tadi apa? Tadi pedulikanlah. Kalaupun Allah kabulkan doa orang yang banyak maksiat, itu bukan rahmat, tapi itu istidraj. Ya. Takkan dekat kiamat belum tahu maksiat apa. Masa apa saja yang bercanggah dengan syarak lah. Antara apa namanya fake news itu pun maksiat. Apa susah sangat.
yang dijam manusia. Ya memang. Banyak sangat. Ya memang. Macam mana Allah nak kabulkan doa yang kita minta? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu dan kita yakin Allah Maha adil. Dengan maha pengetahuannya, mana tidak ada yang terlepas sedikit pun bagi Allah. Dengan sifat keadilannya, Allah Maha adil dan Allah Maha penyayang. Dengan sifat adilnya dan Maha penyayangnya, tentulah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menilai hambanya sesuai dengan sifatnya yang memulia. Contoh, bagi kita mungkin sesuatu yang sudah kita anggap baik bagi kita. Karena itulah kemampuan kita buat kebaikan saya itu. Tapi mungkin bagi Allah yang maha baik, perbuatan baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah kan. Bagi kita mungkin sudah merasa cukup mohon ampun bagi kita. Karena kita sudah gini. Tapi mungkin bagi Allah yang maha suci, usaha kita ini sebenarnya belum cukup. Jadi kalau kita diperlakukan oleh Allah sesuai dengan ukuran yang Allah tetapkan, ya tak ada orang yang akan dikasihi. Contohlah yang mudah kalau mungkin jamaah bingung memahami bahasa ini. Katalah jamaah seorang pelukis yang hebat. Pelukis seniman. Pelukis yang hebat lah. Melukis tak sengaja pun dijual aku. Kalau tak sengaja lukis, main sembur-sembur pun mahal. Mahal lukisan tak jelas, dipanggil abstrak. Kemudian kita bagi canvas lah, kita bagi alat lah untuk melukis kepada budak. Pada budak 10 tahun. Dan dia pun akan lukis apalah. Dia bersungguh-sungguh telah menggunakan kemampuannya yang paling maksimum. Hasil lukisannya bagi budak itu hasil kerjanya yang paling maksimum ya, dah usaha. Agak menurut kita lukisan itu baik atau belum? Menurut kita seorang seniman yang hebat. Menurut kita, jangan belum kan? Apa ini macam ni? Kalau kita nilai dia kan, maksud saya menggunakan ukuran kita kan, pasti berapa markahnya kan? Kita seorang seniman agung. Kalau kita bagi markah antara 1 hingga 10 lah, berapa? Tak bagi berapa? Lukisan budak macam itu. Tapi budak itu sudah berpeluh-peluh melukis, bersungguh-sungguh. Kan kalau kita menggunakan ukuran kita, ya mungkin 1 atau 1 suku. Kasihan budak itu. Tapi kita ini maha adil dan maha pengasih. Karena kita kasih, tak apalah, walaupun sebenarnya dia belum memenuhi syarat seperti yang aku maukan. Tapi budak ini bersungguh-sungguh nih, aku bagi 10. Maksud saya, kita bagi 10 itu adakah karena lukisannya memang paling baik, atau kita bagi 10 itu karena kita sayang padanya? Karena sayang kan? Inilah yang saya maksud tadi. Kita telah beramal dengan segala kemampuan. Telah berusaha bertaubat dengan segala kemampuan. Walaupun mungkin apa yang kita lakukan ini belum seberapa menurut Allah yang Maha Suci. Betul kan? Jadi itu kalau Allah katalah nak menilai amalan kita, ini masih jauh daripada aku maukan. Allah boleh kata begitu. Tapi Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi walaupun usaha kamu sebenarnya belum seberapa menurut aku, tapi aku tahu kamu telah melakukan sedaya upaya. Maka aku bagi markah 10. Maka doa kamu aku kabulkan. Begitulah maksudnya. Jadi seberapa kuat kita ini berusaha sebenarnya dalam bertaubat. Seberapa kuat sebenarnya kita ini meninggalkan maksiat. Itu yang dinilai oleh Allah. Walaupun mungkin kita belum berjaya sepenuhnya menurut penilaian. Jadi jangan malah pesimistik. Kalau saya kata tadi, kalau begitu maknanya selagi kita ada berdosa nanti Allah tak akan kabulkan. Kan akan timbul pesimistik kan? Dalam bahasa dipanggil tafaul. Tafaul. Ya, kita pasti begitu. Kenapa saya kata begitu ya Mas kan? Sesuatu yang menurut kita paling baik belum tentu menurut Allah baik. Nabi Muhammad itu orang yang paling kenal Allah.
Nabi Muhammad itu orang yang paling kenal pada Allah, paling dekat pada Allah. Itu pun Nabi selalu dalam zikirnya membaca, yakni subhanaka la nuhsi tanaan alaika anta kama afnaita alas. Itu jangan lupa, itu wajib dibaca itu. Itu Nabi tak pernah tinggal doa itu. Tak pernah tinggal itu. Itu untuk menimbulkan rasa kehambaan yang paling dalam, akan merasa telah berbuat baik. Kalau ini tidak dibaca dan dihayati, pasti kita akan merasa telah jadi orang baik. Atau dalam bahasa lebih keras, pasti kita akan selalu merasa amalan kita terbaik. Atau telah buat banyak. Lebih keras lagi, mungkin kita merasakan Allah bertuah punya makhluk seperti kita. Wah, itu bahaya sekali. Mungkin kita merasa Nabi Muhammad bertuah punya umat seperti aku. So, aku orang baik. Dan itu bahaya sekali. Sifat itu sangat mudah menyakiti hati manusia. Dan iblis suka. Iblis suka. Jadi cara untuk menghilangkannya, Nabi sentiasa membaca subhanallah. La nuhsi. Kalau rame-rame la nuhsi lah. Kalau seorang la nuhsi lah apa? Nuhsi. Tanaan alaika anta kama afnaita ala nafsi. Ini Rasulullah yang ingat selalu bagi kita baca. Jadi akhirnya kita jadi paham kenapa Nabi selalu baca zikir seperti ini. Walhal, saya ulangi, Nabi adalah Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Okay. Orang yang paling kenal Allah, orang yang paling dicintai, disayangi oleh Allah. Ya. Bahkan apa ya? Maksum. Orang yang pertama sekali dijamin masuk surga. Kan? Itu pun sholat malam sunat hingga kaki bengkak. Orang yang dijamin surga sholat sunat bengkak kaki. Kita yang belum tentu yang bengkak. Kalau bengkak pun bukan karena sholat. Kaki bapak bukan karena sholat. Ya, pendek tapi tengok. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. La nuhsi, kami tidak dapat menghitung. Kami tidak dapat menjaga. Kami tidak dapat memelihara. Aksoyuksi, aksoinahu fi yamin. Aksoyuksi itu maknanya menghitung, menjaga, memelihara atau mengagak. Bahasa bebasnya. Sanaan akan puji-pujian. Alaika ke atas engkau ya Allah. Anta engkaulah. Diberi taukid itu. Alaika anta. Kama sebagaimana afnaita engkau telah memuji. Ala nafsika atas dirimu. Diri engkau Allah. Nabi kata, ya Allah, maksudnya engkau ya Allah, diriku ini tak mampu hendak menghitung atau mengagakkan atau memelihara puji-pujian ke atas engkau sebagaimana engkau telah memuji diriku sendiri. Maksudnya, ya Allah, kata Nabi, kalaulah engkau suruh diriku memuji engkau sebagaimana pujian yang engkau berikan pada diri engkau sendiri, aku tak mampu. Bayangkan. Ya Allah, kalau maksudnya, ya Allah, kalaulah engkau suruh diriku memuji engkau
sebagaimana pujian yang kau berikan pada diri engkau sendiri. La nuksi, kami tak mampu. Sebab sebaik, setinggi manapun pujian hambamu yang lemah ini kepada engkau, engkau masih lebih tinggi daripada engkau. Yaitu sebelum Nabi memuji Allah, sebenarnya ya Allah, subhanallah, sana apa, Allah engkau maha besar, engkau pengasih Allah, Nabi kata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Apa maha suci maknanya? Ya Allah, jika sekiranya puji-pujian hambamu kepadamu, jika sekiranya ketaatan hambamu kepadamu, ya, tidak sebagaimana yang selayaknya, sebagaimana yang engkau kehendaki, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Hambamu telah meyakini engkau maha besar. Tapi mungkin keyakinan hambamu pada engkau maha besar, engkau masih lebih besar daripada yang apa hambamu fikir. Engkau maha suci ya Allah. Tapi keyakinan hambamu bahwa engkau maha suci, hakikatnya engkau masih lebih suci daripada apa yang hambamu. Sebab itu hambamu tak mampu jika engkau suruh hambamu menyucikan engkau, memuji engkau, sebagaimana engkau memuji. Apa maksudnya? Ini yang kata ini bukan imam, bukan ustazun, Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah. Merasa apa yang dilakukan baginda, pujian yang dilakukan baginda, apa seamalan? Masih apa? Belum. Dia yakin masih belum menepati sebagaimana yang sebenar-benarnya Allah maukan. Wah, Nabi tak syirik, Nabi sudah maha suci engkau ya Allah. Tapi kami tahu ya Allah, walaupun kami telah memujimu sepuji-pujinya, sesuci-sucinya, tapi kesucianmu ya Allah masih lebih besar daripada apa yang hambamu. Ya Allah, hambamu yakin engkau maha pengasih. Tapi hambamu yakin, sebesar manapun kasih sayangmu yang kau berikan pada hambamu, yang kami bayangkan, engkau masih lebih. Itu kan yang Nabi ini betul-betul merasai kehambaannya, sehingga tidak merasa amalnya besar di sisi Allah. Itulah. Itu Rasulullah tidak merasakan amalnya besar. Tapi apakah hanya karena Nabi tidak merasakan amalnya besar, kemudian Nabi tidak ingin amalnya diterima? Tidak. Tadi sudah katakan, Allah maha adil dan maha pengasih. Seakan-akan ya, tak apalah Baik Muhammad, aku tahu kamu telah melakukan yang terbaik. Kamu sudah mencoba yang terbaik. Dan aku tahu kamu telah menggunakan segala kemampuan yang ada. Walaupun hasil amalmu itu mungkin, kata Allah, belum sebagaimana yang kami kehendaki. Ya Allah maha suci. Manusia mana ada maha suci? Dengan berkat kasih sayangku, aku terimalah amal kamu. Jadi jika amal hamba itu diterima oleh Allah, bukan karena ia telah menepati 100% sebagaimana yang Allah kehendaki, tetapi karena Allah, kalau beliau karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Ingat tak, kenapa orang masuk surga? Orang surga karena apa? Karena rahmatnya. Nah itulah maksudnya. Amal satu kebaikan dibalas 10. Jadi kalau kita buat amal satu kebaikan dibalas 10, itu bukan karena kita berhak dapat 10. Kalau dikira berhak, kalau buat satu dapat 1 boleh. Ini bagi 10, bahkan bagi 700. So, itu bila kita dapat 700, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah sayang. Orang yang segitu pasti tidak akan melihat amalnya. Nah, buat amal pun pasti tak nampak amalnya. Tidak merasa amalnya itu besar. Selalu melihat amalnya itu kecil. Bahkan kalau itu, Masya Allah dijelaskan sangat mendalam oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya itu, dalam bab ikhlas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bab ikhlas mereka sangat dalam sekali. Bahkan dikata yakni ikhrajur ru'yatil amal anil amal. Bayangkan. Ikhraju ru'yatil amal anil amal. Salah satu keikhlasannya ini bila orang itu sudah tidak melihat amalnya ketika beramal.
Macam mana tuh? Ikhraju riwatil amal anil amal. Keluar, ikhraj itu kan keluarnya. Jadi mana dia sudah tidak lagi melihat amalannya ketika ia beramal. Tapi macam mana tuh? Nah, ya memang sudah ikhlas. Dia tidak lagi melihat amalnya. Dan ini sebenarnya telah kita pelajari ketika kita bicara tentang la haula wala quwata illa billah dahulu. Apa maksudnya gagal? Bila kita sholat, bila kita puasa, kita tidak lagi melihat sholat yang baru kita buat. Karena pandangan kita bukan tertumpu pada amalan yang kita buat. Tapi pandangan kita, pikiran kita tertumpu pada pertolongan Allah yang menolong kita mampu sholat. Lebih melihat kepada Allah sudah tolong. Akhirnya terima kasih atas pertolongan Allah. Karena hakikatnya kita la haula wala quwata. Kan itu yang kita pelajari tempoh hari. Bila kita dipanggil hayyalah sholat kan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan ketika Allah panggil, marilah sholat, mari sholat. Ketika ya Allah, hambamu inginlah sholat. Karena engkau suruh sholat. Tapi hambamu ini tak punya daya, punya kekuatan. Macam mana? Nak berdiri pun tak larat. Tapi nak sangat sholat. Lalu seakan-akan kalau ya, tak apalah kalau itu. Karena kamu nak sangat sholat. Karena aku suruh kamu sholat, aku bagi kamu kekuatan. Aku kenaki kamu mampu berdiri, kamu mampu ruku, itu semua pertolongan Allah. Jadi bila kita lepas sholat, kita tidak melihat sholat kita, tapi kita lebih melihat ingat pada pertolongan. Dan itu ikhlas yang pertama. Bukan malah saya bisa banyak tahu. Sebab kadang-kadang orang begitu. Ya Allah ya Tuhanku, pagi ini aku mohon padamu ya Allah, permohonan ini ya Allah. Karena malam tadi aku udah sembah engkau tahu. Sudah 11 rakaat aku sholat. Takkan gue tak bagi. Kita merasa telah buat sesuatu untuk kepentingan Allah. Itu bahaya sekali. Kita sembahyang, kita ibadah, jangan kita merasa telah melakukan perbuatan untuk kepentingan Allah. Tidak sama sekali. Betul amalan kita itu kita melakukan karena tapi bukan untuk kepentingan. Bisa ke serupa tuh? Beramal karena Allah dengan beramal demi kepentingan Allah. Serupa ke sama? Wah, jamaah belum biasa bahasa tasawuf ya. Itu susahnya. Ini bahasa tasawuf, ini bahasa ihsan, bahasa hati. Memang begitu bahasa tasawuf. Kalau bahasa fikih kan senang. Kalau bahasa fikih senang. You mau sholat, ya berdiri, angkat tangan hingga ke kepala sebelah. Itu bahasa fikih. Saya ulangi. Sholat karena Allah dengan sholat untuk kepentingan Allah. Ayat itu serupa ke sana? Maksudnya. Tak serupa. Bisa. Bisanya mana agaknya? Sholat karena Allah disuruh atau dilarang? Disuruh. Sholat untuk kepentingan Allah disuruh atau dilarang? Sholat untuk kepentingan Allah, sholat untuk beri manfaat pada Allah, sholat untuk memberi kebaikan pada Allah. Itu disuruh atau dilarang? Dilarang. Kenapa dilarang? Karena Allah ghaniyun 'anil alamin. Kan? Karena Allah ini tidak memerlukan apa-apa ibadah kita. Kita mau sembah pun Allah tidak untung. Kita degil sedegil mana iblis pun Allah tak rugi. Itu keyakinan kita. Tapi kadang dalam pikiran kita ini mudah dimasukkan itu. Contoh, orang berdoa, mohon pada Allah ke hajatnya. Dan dia nak sangat doa itu dikabulkan. Kenapa nak sangat dikabulkan? Dan kenapa dia merasa layak mendapat kekabulanan doa? Karena telah melakukan suruhan Allah. Karena telah puasa, telah itu, telah buat banyak. Jadi rasanya ya Allah, kalau engkau tak kabulkan, tak ajilah. Karena aku dah buat macam-macam. Itu mudah menyakiti pikiran ketika orang berdoa. Dan itu salah besar.
Nanti Allah akan jawab, apa kamu pikir puasa kamu 1 tahun itu aku dapat manfaat? Kenapa kamu mesti begitu? Nah inilah masalahnya. Ya, ya, ya. Tawasul itu kan maksudnya begini. Contoh di dalam hadis 7 golongan. Hadis 7 golongan, hadis apa namanya 3 orang terperangkap dalam gua. Salah satu di antaranya yakni ya masuk gua, entah macam mana, pintu gua tertutup, tak mampu nak alihkan pintunya, lalu mereka tak ada idea, akhirnya mereka sepakat, yakni tak apalah kita tawakal berdoa pada Allah lah. Tak payah fikir macam mana ikhtiarnya, karena pintu ikhtiar dah tutup. Disuruh masing-masing, cobalah berdoa pada Allah dengan ikhlas dan sebutlah amalan yang kamu yakin, yang amalan yang kamu pernah buat, yang kamu yakin paling ikhlas. Paling yakin sebab ya kalau tak ada amalan yang dia paling ikhlas, susahlah nak tawasul aku. Jadi amalan itu yang boleh kita tawasul itu amalan yang diyakini paling ikhlas dan Allah terima sih amal ikhlas. Jadi yang satu antaranya yakni berbakti pada ibu bapa. Yang satu ada pulang untuk berzina dengan sepupunya. Kemudian ia ada peluang untuk berzina, ada keinginan untuk berzina, ada kemauan untuk berzina, tetapi dia tinggalkan. Dia tinggalkan, diurungkan niatnya. Bayangkan, si lelaki tadi ada peluang untuk berzina, peluang ada, kemampuan ada, keinginan ada, tapi ia memilih membatalkannya. Dan ia memilih batalkannya, dia kata, ya Allah, aku lakukan itu semata-mata karena takut engkau. Semata-mata karena takut engkau. Betul ya? Bermakna dia ikhlas. Semata-mata karena engkau. Itu ikhlas. Jika ya Allah, jika perbuatan itu, amalan itu engkau terima sebagai amal solehku, maka berkat amal solehku itu ya Allah, bukanlah itu gua. Apa maksud hadis tadi? Allah, apabila kita beramal ikhlas karena Allah, dan Allah terima, diterimanya amalan itulah yang akan menyebabkan turunnya barokah kepada kita. Kita boleh berbuat itu. Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Bila Allah terima amalan kita, pertama, siapa yang untung? Allah atau kita? Ya kita, ikutan itulah yang. Makanya Allah tidak untung sama sekali. Itu maksud tawasul dengan amalan. yakni amalan yang memberi manfaat pada kita karena diterima oleh Allah. Gitu. Tapi kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah, mana kita tidak ada keberkatan, tidak ada manfaat. Itu boleh. Itu peranan tawasul dengan amalan. Tapi tetap saja walaupun amalan itu diterima, Allah tidak untung. Gitulah. Allah tidak mendapatkan apa-apa manfaat. Sebaliknya, jika amalan itu ditolak pun Allah tidak rugi. Itu poinnya. Sebab itu kita beribadah bukan untuk kepentingan Allah. Itu yang saya maksudkan tadi. Tapi kita beribadah mesti karena walaupun diterima, saya ulangi sekali, walaupun amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, boleh jadi amalan kita itu sebenarnya masih jauh sempurna daripada apa yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, kalau amalan kita masih belum sempurna, menurut Allah, kenapa Allah terima? Pertama, karena kita telah melakukannya hingga kadar yang paling maksimum, dan Allah pula terima karena kasih sayangnya. Paham di situ? Boleh pahami? Bingung? Masih bingung? Nah, ini ada periksa minggu depan nih, saya tanya nih. Kalau boleh nanti saya periksa jawab, maknanya hanya pura-pura. Kan kita sudah sepakat, yang kita pelajari ini saya sampaikan lebih kepada tafsir ihsannya. Bukan sebab saya tahu Pak Iman, jangan saya tahu syirik itu ada 2.
Ada syirik besar, syirik kecil, itu sudah khatam. Sudah khatam. Bab fikih sudah khatam. Apa tu? Kaifatu salatun Nabi, cara solat Nabi, cara wudhu Nabi, cara basuh kepala, semua sudah tahu. Zikir-zikir yang mesti dibaca selepas solat, itu sudah tahu. Jadi saya tak akan menyampaikan itu. Unsur ihsan itu sering kali dialpakan. Dan saya melihat umat Islam akan menjadi tenang jiwanya, rukun pergaulannya bila unsur ihsan itu dikuatkan. Kan ihsan itu kayak dengan akhlak kan. Ihsan itu coba bayangkan orang yang katalah hanya bicara fikah, halal haram kila bakola, ini kata gini berbuat ini, tapi tidak ada akhlak, apa berlaku? Gaduh, percayalah gaduh. Dan yang gaduh bukan orang awam, mungkin ustadznya gaduh. Tapi coba kalau dipahami, dipegangi ajaran akhlak Nabi. Ihsan itu kemuncak ajaran Nabi. Oh iya ya, tak boleh rupanya. Jangankan sampai gaduh ya. Baru memanggil dengan gelaran yang tak baik itu pun Nabi kata dosa. Orang hitam dipanggil wah hitam, itu dosa. Kan? Jadi akhlak itu boleh menyatukan umat. Artinya walaupun berbeza pendapat dalam banyak masalah, tapi ihsannya kuat, insya Allah bersatu. Insya Allah bersatu. Tapi kalau fikahnya menonjol, sementara ihsannya lemah, tidak perlu 10 orang berpendapat lah, cukup 2 orang. Oh bisa. Dan itu menyedihkan sekali, menyedihkan sekali. Nah ya, itu baru cita fama. Itu cita fa. Fa menjadi sababiyah. Jadi kesimpulan akhir, tapi kena paham penjelasannya tadilah. Allah akan memberikan pertolongan pada hambanya yang meminta pertolongan padanya, tapi bersyarat. Syaratnya hamba itu kenalah lebih dahulu dosanya telah diampunkan, dimaafkan, dirahmati, barulah doa. Atau dibalik, penghalang kemustajaban doa seorang hamba itu adalah penghalang terbesar adalah maksiat. Itu terbesar sekali. Kesimpulan itu sebenarnya berdasarkan hadis Nabi, hadis sahih. Mungkin yang belajar hadis pernah baca itu. Nabi memberitahu kita bagaimana seorang penggembara di padang pasir, perjalanan yang jauh, kemudian ia keletihan, kelaparan dan sebagainya lah, mengalami masalah di padang pasir, lalu mengangkat kedua tangan. Ya Allah, kabulkanlah ini, kabulkanlah ini. Allah berkata, "Anna yustajabula." Macam manalah doa orang ini akan dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasu haram, pakaian dia pergi haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Macam mana Allah nak kabulkan? Wah, orang itu dalam keadaan terdesak tuh. Sesat di padang pasir, berhadapan dengan bahaya, kan itu kan terdesak dalam keadaan yang darurat. Sedangkan Allah berjanji dalam ayat Quran, Allah akan kabulkan doa hambanya yang dalam keadaan yang darurat. Orang itu darurat. Tapi Nabi kata, macam mana doa dia dikabulkan? Ini haram, itu haram. Maknanya penghalangnya maksiat. Banyak maksiat, doa itu tidak dikabulkan. Kalaupun Allah kabulkan, namanya istidraj. Dan istidraj bukan rahmat. Istidraj itu apa ya? Siksa kan? Istidraj itu azab. Hanya saja yang diazab tak merasa dia diazab. Seronok. Itu lebih pelik. Kalau orang diazab dan merasa ia diazab, itu masih oke lah. Sekurang-kurangnya ia sedar, menyesal. Tapi kalau orang diazab oleh Allah dan tak merasa diazab, bahkan merasa disayangi, wah itu paling teruk. Namanya istidraj. Macam mana kita nak kenal itu istidraj? Nabi dah beri panduan. Apabila kamu melihat
perintah apabila aku melihat apa kamu lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diminta oleh hambanya, yang diminta diberi, yang itu diberi, dan wa huwa ala maksiatillah, sedangkan ia mendekat pada Allah, fa'lam annahu istidrak, ketahuilah itu istidrak. Jadi bila kita lihat seseorang penuh dengan maksiat, tapi apa yang diinginkan ya dapat, senang, itu namanya istidrak. Ya. Nggak, Nabi bagi panduan. Bagi panduan, kalau kamu nak tahu istidrak itu apa, senang saja. Bila ada orang melakukan maksiat macam-macam, perintah ditinggal, larangan dilanggar, tetapi Allah bagi macam-macam kesenangan padanya. Itulah namanya istidrak. Tapi hadis itu hendaklah kita jadikan tanda aras untuk mengukur diri kita, jangan untuk melihat orang lain. Aku tak punya hadis Nabi, siapa dia? Oh, dia istidrak. Tak boleh. Huru hara tu macam tu lah. Kita memahami itu istidrak. Oh, kalau ini macam istidrak, itu namanya hukum fiqh. Paham ya? Belajar hadis tadi, oh ini istidrak, Nabi kata istidrak itu gini-gini. Itu namanya kita tahu hukum fiqhnya. Kalau kita berhenti situ huru hara, sebab itu kena diteruskan menjadi ihsan. Ada ihsan. Ihsannya apa? Nabi bagi tahu itu untuk menilai diri. Gitu kan? Tanda-tanda munafik adalah bla 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 bla. Menurut Quran bla 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 bla. Itu jadikan untuk menilai. Jangan tanda bagi dah mentang-mentang dah punya fiqh, saya tahu dia munafik, confirm dia munafik. Itu yang hancur Islam ni, karena akhlaknya tak dijaga, ihsannya diabaikan. Aspek tasawufnya entah ke mana. Jadi susah. Susah. Jadi bila baca Quran seakan semua ayat Quran itu untuk orang lain. Dah baca 10 juzuk masih belum jumpa ayat untuk dirinya sendiri. Dah berapa juzuk? Dah 10. Ada ayat untuk diri kamu? Tak ada. Semua untuk orang lain. Wah, tahu hukum hakam dia. Apa imannya ada, aspek akidah, apa akidahnya ada, fikahnya ada, salitannya ada. Ayat yang kau baca tadi untuk diri kamu ada. Kalau untuk dia ada, untuk dia ada. Bahaya tak bahaya agama seperti itu? Dan itu yang berlaku akhir zaman. Itu memang sangat menyedihkan. Jadi mesti kena diubah lah, kena diubah, ditekankan ihsannya. Nah ya, ini tolong diamalkan dan difahami untuk menghilangkan, untuk menguatkan rasa kehambaan. Untuk menguatkan rasa kehambaan kita di hadapan Allah. Sehingga kita tidak merasa suci di hadapan Allah, sebenarnya merasa kotor. Kita tidak merasa kuat di hadapan Allah, sebenarnya merasa lemah. Itulah. Kita tidak merasa berhak untuk mendapatkan upah daripada Allah. Kalaupun kita dapat surga, bukan karena kita berhak, tapi karena kasih Allah. Karena Nabi pun berkata, terjemahan umum yang dibaca oleh Nabi ini, ya Allah, kalaulah engkau suruh aku memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu, aku tak mampu. Janganlah engkau suruh. Ibaratnya kalau Nabi ini seorang yang suruh melukis dan Allah ini maha pelukis, ya Allah, kalau engkau suruh akulah melukis sebagaimana lukisan yang engkau kendaki, tak mampulah. Kami hanya mampu lukisan macam ini aja. Itu pun kami dah berpeluh-peluh. Tak tidur, tak makan. Dan kami yakin tulisan kami ini masih jauh daripada sempurna menurut ukuran kami. Lalu Allah kata, ya, aku tahu. Kamu dah buat sepenuh hati, walaupun hasilnya masih belum sempurna. Tapi jangan khawatir, aku terima, aku bagi markah 10. Karena aku sayang. Begitulah Allah nih sikapnya kepada kita. Jadi dilihat kesungguhan kita ini sungguh-sungguh atau tidak. Jadi walaupun kita tetap tidak mampu memuji Allah sebenarnya punya Allah berikan padanya, tidaklah membuat kita ini tafaul, pesimistik, atau akhirnya kita putus asa. Kalau macam itu susahnya, buat apa pun masih kurang. Allah terima. Dahulu pernah saya contohkan yang mudah, buat analogi yang mudah.
katalah Sultan Brunei, yang disebut sebagai orang terkaya nomor 3 di dunia katanya, bukan nomor 1 rupanya, nomor 3. Nomor 1 bahkan Thailand rupanya, pelik. Raja Thailand dahulu itu yang kaya di dunia, bukan Brunei. Oke lah sebenarnya Brunei yang Muslim. Ya namanya orang kaya bermandikan duit, cuman istilahnya nak makan basuh tangan dulu pun pakai air bateri. Ya orang kaya basuh tangan pun bukan air biasa, air bateri. Lepas makan basuh tangan lagi pakai parfum. Ya lah Bruce tanda segini mas mana basuh tangan pakai air bateri. Tiba-tiba katalah buat majelis apa sempena katalah hari jadi cucunya umpamanya. Tengok, Sultan Brunei orang yang kaya buat majelis, buat parti untuk hari jadi cucunya. Tentulah bagi hadiah macam-macam kan. Orang tuanya bagi hadiah, agak-agak apa hadiah Sultan Brunei sempena kepada cucunya sempena hari jadinya, agak-agak hadiah. Nah cucu itu baru 4 tahun. Agak-agak apa? Bagi cekodok. Wow, bapaknya mungkin bagi ini, maknya bagi ini, pakciknya begini, Sultan Brunei bagi. Oke, aku bagi kamu helikopter. Udah tuh belum tuh. Ya, maknanya hadiahnya bukan sembarangan lah. Karena sayang kan cucu dan dia kaya. Kaya dan sayang. Tiba-tiba Sultan Brunei yang bagi hadiah macam-macam tuh. Cucu tuh dapat, masya Allah, dapat saham lah buat itu. Tiba sudah isiharkan kepada rakyatnya yang di kampung-kampung, termasuk rakyatnya yang tinggal di kampung